Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Pesona Audio, segmen Berto, berita otomotif by Pesona Audio. Di video kali ini agak cukup spesial nih mas. Ya. Kok kita biasa di dalam ruangan, ini sekarang kayaknya lagi ada di mobil nih mas. Betul, Ren. Ada apa nih mas? Harus penuh inovasi, Ren. Biar nggak flat ya. Iya bener, biar nggak rata gitu. aja ya mas ya. Oke, sekarang sebenarnya kita lagi dalam mobil apa sih mas? Ini yang lagi dibawa? Ini kita lagi di mobil Toyota Land Cruiser 200 tahun 2010, Ren. Tahun 2010 Toyota Land Cruiser 200. Mobil ini tuh mobilnya kan tua ya mas, tahunnya 2010. Kalau nggak salah mentoknya tuh di akhir 2015. Mas, mobil ini tuh kalau masuk ke Pesona Audio nih, kayak sekarang nih kita lagi tes bawa jalan-jalan tuh lagi biasa sering di-upgrade apa sih mas? Nah kebetulan mobil ini kan bodinya sudah di facelift atau dikonversi ke tahun 2021, Ren. Betul. Nah jadi dari Pesona ini kita juga garap interiornya, Ren, dari head unit, konsol tengahnya, setir, bahkan sampai ke speedometernya kita upgrade semua. Oke, ini agak menarik nih mas. Ngomongin bodinya tadi mas Zainal kan sempat bilang kalau bodinya udah dirubah, udah di facelift. Ya. Ya itu maksudnya tuh gimana mas? Mungkin teman-temannya ada yang belum tahu nih, facelift tuh apa sih? Dia tuh diapain sih mobilnya? Oke. Biasanya kan para customer tuh punya mobil kesayangan, tapi tampilannya masih tampilan jadul atau tampilan lama gitu lah. Ya setuju. Kadang tuh mereka mau restorasi, dikonversi ke tahun yang lebih baru, ke versi 2016 sampai 2021. Jadi dari eksteriornya, dari bodinya nih, dari bumper, kap mesin, lampu, grill, dan pintu bagasi belakang semuanya dirubah menjadi ke versi 2021, Ren. Oh, jadi dari tahun lama jadi tahun baru ya mas ya? Nah, Pesona Audio ini juga mengerjakan interiornya mas? Ya, kita garap interiornya. Itu kurang lebih konsepnya sama dengan yang si eksterior tadi? Iya, kita menyesuaikan dengan faceliftan, Ren. Tahunnya? Ya, ini kan faceliftan tahun 2021. Ya. Nah, jadi interiornya kita rubah juga menjadi ke versi 2021, Ren. Oke. Nah, kayak head unit, Randy bisa lihat di sini kan. Yes, ini emang udah agak berubah sih, udah beda model ini mas. Betul, ada konsol di tengah ini juga kita facelift juga ke versi 2021. Setir juga sama, kita sudah rubah juga. Nah, kalau itunya mas, sorry. Nah, kalau speedometer kan biasanya sama ya tahun 2016, tapi ini kita rubah ke tampilan digital, kan. Jadi di sini speedometernya bisa ganti tema. Oh iya, dia full digital, udah bukan masih jarum sih, cuma udah digital ya mas ya. Tapi bisa dirubah temanya, Ren. Waduh, bisa banyak temanya. Dia ada mode sport, ada mode off-road, atau ada mode klasik. Oke, menarik. Berikutnya nih mau ngomongin masalah instalasi mas. Tadi kan udah dijelasin semua nih, perubahan eksterior dari tahun lama tahun baru, interiornya juga. Instalasinya mas, karena kan ini kan udah pasti ngerubah total nih, apalagi sampai ke sentro konsol yang banyak mode berkendaranya. Ya. Ngomongin instalasinya, gimana tuh mas? Susah gak atau plug and play gak tuh? Kalau bicara susah sih, alhamdulillah kita memang bidangnya ngerjain kayak ginian, Ren. Ya. Jadi kita udah paham lah cara bongkarnya, cara pasangnya, bahkan pemilihan barangnya kita menggunakan brand JSL, tentunya pemasangannya plug and play. Plug and play. Kayak ini. Land Cruiser 200 ini kan sebenarnya banyak versinya, Ren. Betul, setuju. Ada yang versi UK, ATPM, Jepang, atau satu lagi Aussie, Australia ya. Nah, tiap tipe beda versi. Nah, jadi versi. harus teliti dulu mobilnya. Gitu. Teliti mobilnya versinya apa, baru kita tentukan barangnya yang mana. Oke, kalau udah ngomongin masalah instalasinya, berikutnya juga dari bawahnya nih mas. Dari bawah ini artinya dari center konsol ya teman-teman. Karena center konsol ini kan juga diubah. Mungkin ya teman-teman nih para owner Land Cruiser juga tahu nih, di sini tuh banyak banget mas. Mungkin yang tadi ya mas Zainal ada beberapa tipe tuh, ada yang settingannya ke air suspension, terus mode berkendara. Itu kalau diganti aman gitu mas? Pastinya aman, Ren. Aman ya. Jadi fitur originalnya yang sebelumnya memang berfungsi dengan normal, kita kembalikan lagi dengan normal, Ren. Jadi ketika kita upgrade, kita ganti, semua fiturnya tetap berfungsi, antara lain seperti 4x4-nya, ya, mode berkendara, suspension, ECC dan lain-lain, kayak gitu-gitu, itu tetap berjalan. Nanti kita praktekin, Ren. Boleh, siap. Nanti coba kita praktekin teman-teman buat lihat hasilnya seperti apa ya mas ya kalau udah diganti aftermarket. Berarti intinya adalah ketika kondisi original itu fungsinya normal, ketika di-upgrade ya sama ya mas, hasilnya pun akan berfungsi dengan normal. Setuju.
sekarang kita coba nih Ren. Boleh. Apa namanya fitur-fitur dari 4x4-nya. Boleh. Yang paling pertama mau dicoba apa dulu nih Mas? Kita coba. Biar nanti ini kan kamera kita kan maklum YouTuber pemula ya Mas ya. Jadi harus ada 2 backupnya nih kameranya teman-teman. Kita boleh video dari sini. Apa dulu yang mau dicoba Mas nih? Pertama kita masuk ke 4x4 kita coba dulu Ren. 4x4 Oke. netral. Nah, netral kita masukin posisi L4. Nah, Oke. ini udah jalan Ren. Oke, muncul indikatornya. Ini Ya, yang tadi saya bilang nih Mas. Indikator. Oke, Kalau next. kita pindah ini, Mm-mm. terus kita mainin scrollnya. Nah, di sini bisa main nih Ren. Ren bisa lihat. Oh di sini. ya, ada indikatornya. Iya. Levelnya juga bisa mainin tuh. Jadi Oh, iya. semua fitur tetap berfungsi dan Aman berarti ya semuanya Mas ya. Iya. Ini guys, indikator semuanya masih nyala loh. Ini facelift gokil loh. Oke, saya balik lagi nih Ren. Oh iya, itu crownnya hilang. Kita balik lagi ke versi normalnya nih. Hilang juga. Wih. Ini LCT power. Ini City. Oh, itu second ACT itu ya, klip-klip ya. Damn. Normal, guys. Oke, kalau heater ini kita masih fungsikan original switch-nya ya. Oke, ya ini masih modelnya sih model-model lama, tapi Iya. aman berarti ya Mas, even kursi pemanas pun dia Oke, masih. sekarang kita coba air suspension-nya Ren. Nah, ini dia nih yang bisa naik turun. Kita onin dulu. Onin. Sini on. Oke. Oh iya, kelihatan. Kita naikin nih Ren. Nah, udah mulai berasa naik kan, bagian shockbreaker belakang udah mulai naik ke atas. Oh iya, dia mulai ngisi, guys. Wow, naik berasa nungging. Tuh, di kap mesinnya depannya tuh agak naik tuh dia. Fungsi semua ya Mas berarti nih ya. Fungsi dong. Nih teman-teman bisa dilihat dari sini juga cantik banget barang ini. Bahkan sampai kesininya presisi ya Mas, dia ke dashboard original ya. Nah, fit. Nah tuh detailnya tuh. Sekarang shockbreaker kita turunin Ren. Boleh pindah lagi. Turun. Wow iya. Nih teman-teman kalau lihat dari dalam nih kapnya nih agak turun kelihatan nih dia perlahan. Atau enggak Randy bisa videoin Nanti dari saat depan ya? Boleh. Saya naikin shockbreaker, Randy coba videoin sekarangnya langsung Ren. Boleh nanti saya ke depan dulu nih. Ya. Maaf itu berpemula. Fungsi ternyata semuanya guys. menarik. Oke. Waduh, panas banget di luar ngomong-ngomong guys. Berarti semua udah fungsi ya Mas ini ya? Nah, betul. Oke. Kalau mau pasang ini Mas, misalkan anggaplah gue ini punya mobil Land Cruiser nih tahun 2008 sampai tahun 2015. Kita sambil jalan lagi Ren. Boleh. Kita setelah Sambil- instalasi kita cek keseluruhan sistem, Ya. hasil dari instalasi kita sebelum kita serah terima ke customer Ren. Itu setuju banget nih Mas. Ini kayak gini kan kita namanya lagi proses Quality control. trial ya, quality control juga trial ya Mas. Semua after instalasi apakah sudah sesuai dengan fungsinya Betul. normal. Jadi nggak PR juga nih buat para customer nih, nggak perlu bolak-balik lah bahasanya ya Mas ya. Oke, tadi kita udah tes semuanya ya Mas ya. Nah, Ini agak dibuka dikit biar agak terang. Tadi kita udah tes semuanya, fitur-fiturnya, mode berkendaranya, semua berfungsi kembali normal, betul. aman dari setir, speedo, head unit sampai ke center console. Terakhir Mas, Ya. mungkin di luaran sana tadi banyak Mas owner Land Cruiser yang pengen upgrade serupa, tapi mereka bingung mungkin startnya dari mana atau apa yang harus diperhatikan. Mereka nih bingung gitu kan. Jadi menurut Mas Zainal tuh ada tips dan triks gak sih buat milih gitu buat para owner customer nih yang pengen upgrade dengan model yang serupa? Oke, yang pertama adalah jangan tergiur dengan harga yang relatif murah Ren. Gitu. Karena Setuju. yang tadi di awal saya bilang, Land Cruiser itu versinya banyak. Jadi yang paling utama adalah sistem originalnya itu tetap berfungsi dengan baik.
Iya, iya. Tentunya produknya juga harus yang bagus. Ya, Agar apa? Agar pemakaiannya bisa jangka panjang, Ren. ya, Gitu setuju kan. banget, Buat setuju apa banget. juga kalau tampilannya berubah tapi malah bikin bete, bener-bener lemot, bener-bener ngeheng gitu kan. Betul, bukan ngerasa puas malah Iya. kayak agak gimana gitu hati Iya, ya betul. ngelihatnya. Jadi fitur-fitur originalnya juga ya nggak diaktifkan kembali kan. Jadi Iya. hanya sebagai dummy aja. Perhiasan lah ya, yang penting kelihatan ada gitu ya Mas ya, nggak Berubah kembali secara berfungsi tampilan normal. tapi secara fungsional tidak berfungsi kan juga percuma juga. Sayang betul, udah mah jujur nggak murah ya Mas ya kan, Ya, relatif nggak murah gitu kan, malah ya itu banyak fitur yang nggak fungsi, pemasangan juga mungkin kurang rapi nantinya ya Mas kalau nggak diperhatikan. apalagi kalau misalkan customernya tuh lokasinya tuh di luar pulau atau di luar kota. Karena kan kalau misalkan sering bermasalah kan jadi apa ya? Jadi Kerjaan mereka ya Mas. Ya? iya jadi bete gitu kan. Mereka harus bolak-balik cari bengkel yang siap atau sedia untuk Iya, memperbaiki tadinya ya Mas ya. Di upgrade harus memanjakan si Betul. pembeli kan, bisa nonton streaming apa tampilan yang bagus, Betul. ternyata malah jadi bermasalah dari head unitnya lah apalah kayak gitu kan. Tuh, harusnya memberikan sebuah kepuasan ya kan Ya, Mas ya, malah jadinya aduh, bengkel lagi dah ini kita. Oke, itu dia tuh guys untuk pembahasan video upgrade atau facelift bisa dibilang ya Mas ya. Ya. Facelift interior Land Cruiser VX 200 dari tahunnya Mas, sorry boleh dibantu sebutin Mas, dari tahun berapa Dari sampai tahun tahun berapa? 2008 sampai 2015 kita convert ke versi tahun 2021. Catat teman-teman. Jadi buat para owner atau bos-bos nih ya Mas ya, juragan-juragan owner Land Cruiser VX 200, Sultan ya yang punya Land Cruiser 200 tahun lama, pusing-pusing beli mobil baru, mending diganti ya Mas ya, facelift gitu. Mending di-upgrade interiornya atau enggak eksteriornya di Pesona Audio. Ya. Mas, next boleh kita bahas restorasi di mobil lainnya Mas ya. Boleh, Karena boleh. cukup juga banyak nih peminatnya kayak Range Rover. Ya. Kita kan sempat bahas nih sebelumnya, Ya. head unitnya. Ya. Dia juga bisa kan di facelift atau di interiornya itu banyak dirubah kan, kayak switch dan lain-lain, AC Bisa. digital. Bisa ada Nah. beberapa mobil bisa lah kita. Nah, nanti Mas, nanti jangan spill dulu, nanti Oke, itu kita oke. bahas di video selanjutnya atau di Biar video pada berikutnya. Penasaran ya Ren? Iya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga suka dan betah ya Mas segmen kita kali ini ya. Semoga apa yang kita berikan ke ini menjadi inspirasi Ren. Inspirasi, betul. Jadi edukasi. Referensi juga untuk Betul, upgrade. Betul. Pusing-pusing punya LC ngendep di rumah ya Mas. Ngendok di rumah kan. Upgrade deh, masukin Pesona aman. Kirim Pesona sehari 2 hari beres. Itu dia. Dites mobil nggak berkendala ya apapun ya Mas ya. Tuh. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga suka sama setup videonya yang baru ya Mas ya. Teman-teman, kalau suka jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Mas Zainal, terima kasih nih udah diajak muter-muter Sama-sama, jalan-jalan nih Ren. keliling-keliling Jakarta Ya, nih. Oke Ren. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dah.